Selamat pagi, siang, sore, atau malam, tergantung Anda melihatnya pada waktu pukul berapa. Di situ saya akan menjelaskan tentang 10 tools to enhance your team's performance. Kelompok dari Jeremiah dan Vicky. Langsung ke tools pertama, yaitu push the team out of its comfort zone. Intinya adalah mendorong timmu untuk keluar dari zona nyaman. Tim sering mengembangkan lensa kolektif atau L1 yang mewakili semacam zona kenyamanan kelompok. Untuk mencapai yang luar biasa kinerja tim, kadang-kadang perlu untuk memindahkan tim keluar dari zona nyamannya dengan memperkenalkan anggota untuk pengalaman baru. Misalnya, pindahkan orang sekitar, memberi mereka peran yang berbeda, atau membagi dua waktu itu. Tim telah diberikan untuk menyelesaikan proyek. Ini pengalaman berarti bahwa lensa kolektif hancur dan sebuah lensa baru atau L2 muncul. Lanjut ke aplikasi pada tool pertama, yaitu bagilah tim Anda menjadi dua kelompok kecil. Pilih tantangan bisnis utama dan minta masing-masing tim untuk melakukannya. Tuliskan 6 tindakan yang akan menjawab tantangan ini, tetapi membuat mereka merasa tidak nyaman. Yang ketiga, berkonsentrasilah pada daftar yang tidak nyaman dan pilih salah satu untuk bulan depan. Ingatlah untuk bertukar daftar hingga tim A memiliki tim daftar B tidak nyaman. Ini memastikan bahwa anggota tim secara kolektif pindah dari zona nyaman mereka. Lanjut ke tabel what is key business challenge. Terus sebelahnya ada what are some action that address this challenge but are uncomfortable to perform. Lanjut ke tool 2, study a great team outside business. Untuk mempelajari cara mencapai kinerja tim yang lebih tinggi, Anda terkadang perlu melihat keluar lingkungan bisnis. Dengan mempelajari tim non-bisnis, Anda dapat membebaskan diri dari lensa biasa L1 dan kembangkan lensa baru L2 untuk ditemukan apa arti kinerja tinggi dalam konteks yang berbeda. Lanjut ke aplikasi dari tools 2, yaitu salah satu cara paling efektif untuk membuat tim Anda terbuka terhadap gagasan mempelajari tim hebat. Lainnya adalah agar setiap anggota tim Anda merefleksikan pengalaman hidup mereka sendiri. Mintalah setiap anggota tim untuk membuat daftar karakteristik dari tim hebat yang menjadi bagian mereka. Bisa jadi rasa tujuan bersama, orang yang beragam, atau sesuatu yang lain sama sekali. Apa yang berhasil dan mengapa? Melakukan hal ini memperkuat gagasan bahwa membangun tim berkinerja tinggi berada dalam jangkauan siapapun. Setelah grup memutuskan karakteristik mana dari daftar mereka yang paling penting, cari tim non-bisnis yang hebat dan mencirikan karakteristik ini. Dalam tabel ada what great team have you been a part of, sebelahnya ada what you can learn, adapt, or borrow from this team. Lanjut ke tool 3, build the most diverse team you can imagine. Jadi bikin timmu berbeda seperti apa yang kamu bayangkan. Salah satu rahasia tim berkinerja tinggi adalah bahwa mereka terdiri dari orang-orang dengan beragam keterampilan dan pengalaman hidup. Coba rancang tim sepenuhnya berdasarkan perbedaan. Akibatnya, Anda mencoba merancang tim yang awalnya tidak memiliki kesamaan. Dalam tim yang benar-benar beragam, anggota akan segera menyadari bahwa ada banyak cara untuk berbeda untuk menyelesaikan masalah apapun, dan interaksi kreatif yang mengikuti sering menghasilkan solusi yang lebih efektif. Namun, tantangannya adalah memastikan bahwa orang-orang dengan pola pikir yang beragam masih menghargai, menghormati, dan mendengarkan satu sama lain. Jika tidak, Anda akan memiliki keragaman, tetapi tidak memiliki tujuan bersama. Lanjut ke aplikasi pada tools 3, ada 3 jenis kecerdasan yang menggambarkan anggota tim Anda. Yang pertama, orang dengan kecerdasan rasional lebih suka menggunakan logika, analisis, dan alasan. Yang kedua, orang dengan kecerdasan emosi lebih suka bekerja dengan orang lain dengan cara kolaboratif atau kolaborasi.
Orang-orang ini memberikan energi dan semangat. Yang ketiga, orang dengan kecerdasan kreatif lebih suka menciptakan solusi baru dan menantang status quo. Tabel ini menggambarkan dari penjelasan di sebelahnya. Lanjut ke tool 4. Build a great team from the individual up. Semakin tim dipandang sebagai pendorong utama perubahan organisasi, para pemimpin telah membentuk tim lintas fungsi, tim pengembangan produk baru, dan tim inovasi. Penekanan pada kerja tim memang memiliki kelemahan. Ini dapat berarti bahwa individu memikir iri horizontal dan menjadi tersesat atau terpinggirkan. Cara berpikir baru tentang desain tim atau L2 adalah membangun tim yang hebat dari individu ke atas. Pilih satu individu berperforma tinggi, lalu tentukan siapa yang bisa menambah nilai bagi mereka. Kemudian tambahkan orang lain ke dalam campuran sampai Anda memiliki jumlah anggota yang diinginkan. Lanjut ke aplikasi dari tool 4. Ada 3 contoh, yaitu mulailah sesi ide Anda berikutnya dengan meminta semua orang untuk memecahkan masalah sendiri dalam 5 menit pertama. Tidak boleh ada pembicaraan selama ini. Kemudian mintalah setiap orang bekerja dengan pasangan dan sajikan ide terbaik pasangan kepada kelompok yang lebih besar. Contoh aplikasi yang kedua adalah adakan kontes pemecahan masalah antara masing-masing anggota grup. Poskan masalah dan minta setiap anggota kelompok untuk mencoba mengembangkan sebanyak mungkin solusi yang berbeda dalam 5 menit. Kemudian membandingkan ide-ide dalam kelompok. Contoh aplikasi yang ketiga adalah saat Anda mengevaluasi sebuah ide, beri setiap orang 3 kutu untuk menentang setiap ide yang dibuat. Setiap anggota dapat memilih satu ide dengan 3 kutu atau menyebarkannya. Berikan tim hanya 60 detik atau 1 menit untuk memutuskan sehingga mereka harus menggunakan intuisi mereka. Anda kemudian dapat memfokuskan pertemuan di sekitar ide-ide terbaik yang dipilih oleh anggota grup. Lanjut ke tools 5, yaitu think strategically and aim for quick wins. Mengganti lensa mereka atau yang disebut L1 yang berbunyi kami akan menghasilkan hasil jangka pendek atau fokus pada jangka panjang menjadi L2 yang biasa disebut L2, yaitu berbunyi kita harus berpikir secara strategis dan memperoleh kemenangan cepat. Membangun tim yang berkinerja tinggi berarti bahwa hasil jangka pendek harus hidup berdampingan dengan arahan strategis jangka panjang. Ini ke aplikasi pada tools 5. Titik awal untuk tim manapun adalah merencanakan semua proyek saat ini dan potensi yang sedang dipertimbangkan tim tersebut. Tujuannya adalah untuk memiliki portofolio proyek yang seimbang, jangka pendek, menengah, dan panjang. Matriks di bawah yang berarti di sebelah tulisan ini akan membantu upaya Anda. Jika Anda memiliki portofolio yang tidak seimbang, maka Anda harus mempertimbangkan kembali beberapa proyek. Ketika sebuah inisiatif baru muncul, itu dapat diplot kemudian dibandingkan dengan dikontraskan dengan proyek-proyek yang ada. Ini contoh tabelnya. Jika bisnis impact Anda tinggi dan time to rest Anda pendek, itu maka strategik untuk menangnya adalah ideal. Namun jika bisnis impact Anda rendah namun time to rest Anda panjang, yaitu bisa dikatakan di sini yaitu reimagine. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Jeremia pada tools 6-10. Terima kasih. Ya, kemudian saya akan menjelaskan tentang tools 6, yaitu focus on being receptive to ideas, yaitu artinya berfokus pada penerimaan terhadap pendapat atau ide atau gagasan. Poin pertama adalah salah satu cara tercepat untuk meningkatkan kinerja tim adalah untuk meningkatkan kemauan kelompok menerima yang baru dan berbagi solusi.
Seringkali ada banyak ide-ide mengalir di sekitar, tetapi anggota kelompok tidak reseptif atau tidak menerima pendapat itu. Kemudian yang ketiga, tujuan dalam tim berkinerja tinggi adalah untuk tetap bergerak menuju tujuan dan menciptakan lingkungan tim di mana semua ide baru didengarkan. Kemudian yang keempat, jika ide atau pendapat tidak didengarkan, maka ide itu akan keluar. Jadi di setiap kelompok yang mempunyai tujuan itu harus menerima setiap masukan atau ide yang ada di dalam kelompok itu, karena setiap ide itu mengandung sebenarnya bisa menimbulkan inovasi-inovasi yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan itu. Nah, jadi jangan sampai kayak ide-ide yang poin 2, ide-ide mengalir itu tidak direseptif atau tidak diterima. Itu akan jadinya ke poin yang keempat, itu ide itu akan keluar. Nah, misalnya kalau keluar dan ide itu bagus, bisa berbahaya juga bagi bisnis Anda. Aneks ya. Dulu. Nah, kemudian aplikasinya. Yang pertama itu use yes and not yes but. Artinya itu menggunakan ya dan tidak dan bukan ya tetapi. Penjelasannya, alih-alih menggunakan ya saya telah mendengarkan ide kamu, tetapi di sini alasan idemu tidak bekerja. Nah, itu akan membuat yang memberikan ide itu merasa apakah ideku salah, sehingga nanti selanjutnya bisa-bisa orang yang tadi mengutarakan ide akan minder dengan idenya. Jadi yang harus dipakai itu sebaiknya ya saya mengerti dengan idemu, dan di sini bagaimana kita dapat membuat ide itu semakin kuat. Nah, seperti contoh yang pertama tadi, meskipun ide itu mempunyai kelemahan di beberapa aspek, kita itu harus bukan menghinanya, bukan oh ini tidak bisa bekerja di sini, ini tidak bisa berguna di sini, tetapi kita harus berpikir untuk memperbaiki ide itu biar ide itu semakin kuat, semakin bagus gitu. Benar tidak? Benar tidak? Benar. Nah, mantap. Kemudian yang kedua, find something interesting about the idea. Menemukan sesuatu yang menarik di ide itu. Nah, di dalam situasi ini orang yang menerima ide harus menemukan sesuatu yang menarik tentang ide itu. Nah, selain ide itu bisa mencarikan solusi, ide itu bisa juga menambah inovasi lewat, kalau misalnya kita membahas suatu ide, kita tuh membahas dari sisi yang lain, jadi sehingga tidak satu sisi saja, dan itu akan membuat menarik dan memunculkan ide-ide lain yang membangun ide pertama. Begitu kalau menurut saya sih. Kemudian tool 7, from an out of the box team, yaitu membentuk tim out of the box. Kemudian poin yang pertama adalah jika Anda ingin menghasilkan lebih banyak ide kreatif, Anda sering harus berpikir secara non-linear, tidak ada aturan. Misalnya bahwa setiap tim harus menjadi tim implementasi atau tim yang mengimplementasikan ide-idenya. Kemudian cara baru untuk berpikir tentang non-linear atau terputus-putus adalah membentuk tim pemikir lateral yang bisa mengembangkan solusi baru untuk masalah atau menciptakan pertumbuhan peluang. Dan kemudian tim out of the box ini senang bekerja dengan ide-ide lain dan rasa benar-benar dihargai. Nah, kemudian aplikasinya itu advertise for them, yaitu pengalaman konsultasi saya menunjukkan bahwa pemikir orisinal sering memilih sendiri. Jadi pemikir orisinal itu menganggap bahwa dirinya yang paling benar. Jadi kemudian Anda perlu
Nah, sebaiknya itu perlu bertanya kepada 10 orang dan setidaknya satu rata-rata akan mengidentifikasi diri mereka sebagai pemikir out of the box. Kemudian ask your peers to nominate. Cara lain yang efektif untuk menemukan pemikir lateral dalam bisnis Anda adalah dengan meminta orang untuk mencalonkan anggota departemen atau tim mereka secara konsisten dapat mengembangkan ide-ide. Maaf gengs. Kemudian tools 8, define what winning means. Menemukan apa arti kemenangan. Nah, pertama itu banyak tim terbentuk tanpa ide nyata upaya mereka untuk dinilai. Ini menempatkan anggota tim dalam suatu situasi sulit karena mereka tidak akan tahu apakah mereka berhasil atau tidak. Untuk menghindari setelah tim dibentuk dengan tujuan-tujuan utama ditetapkan, kelompok harus memutuskan apa arti keberhasilan sebelum memulai proyek. Jadi sebenarnya dalam tim itu harus mempunyai tujuan, sehingga untuk mencapainya mereka tahu harus melakukan apa saja gitu. Nah, kemudian ini type of goals. Ada 3, yaitu pertama tujuan objektif, misalnya kayak keuangan, pengembalian investasi, itu contoh-contohnya. Atau enggak sejarah, berbasis dan kemudian berbasis kinerja. Yang kedua tujuan interaksi tim, yaitu ada tingkat kolaborasi, jenis interaksi, tingkat keterbukaan, dan penerimaan yang tinggi. Kemudian ada learning goals, tujuan belajar. Pengalaman akan memungkinkan anggota grup untuk belajar sesuatu yang baru. Anggota akan mendapatkan untung dari pekerjaan atau karir mereka sendiri. Orang lain di perusahaan akan ditemukan siapa yang mau manfaat dari pengalaman serupa. Kemudian tool 9, build teams around passion. Jadi membentuk atau membangun teams yang mempunyai passion di bidangnya. Kemudian kita semua tahu bahwa jika Anda benar-benar peduli tentang sesuatu, Anda cenderung lebih efektif dan lebih menikmati pekerjaan Anda. Jika semua anggota tim bersemangat tentang tugas, tim lebih mungkin untuk mengatasi hambatan untuk sukses dan tetap termotivasi untuk mencapai tujuan akhir. Jadi setiap anggota itu juga memiliki perbedaan, selain sifat memiliki passion yang berbeda. Jadi apa yang disenangi oleh anggota itu berbeda-beda. Jadi sebagai misalnya jadi ketua harus memberikan tugas yang sesuai dengan passion para anggota. Jadi untuk membuat tim lebih bersemangat dalam mengerjakan tugas dan tidak terbeban. Kemudian aplikasinya itu, ini cara praktis untuk membangun tim di seputar passion ini, yaitu posting tugas tim di intranet Anda atau hubungi karyawan melalui email. Tanyakan kepada mereka apakah mereka ingin bekerja di proyek. Bentuk tim orang-orang yang memiliki minat yang sama, seperti meningkatkan layanan pelanggan, kemudian mencari proyek untuk dikerjakan. Bentuk tim dengan orang-orang yang dianggap menarik, lalu cari proyek. Jika Anda memiliki grup besar, beginilah menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil dan minta setiap anggota untuk menominasikan bagian dari proyek yang paling ingin mereka kerjakan. Kemudian ada tool 10, imagine the perfect team result. Jadi bayangkan hasil yang baik dari tim Anda. Poin yang pertama adalah salah satu cara untuk membebaskan diri dari pola pikir Anda saat ini. L1 adalah merancang hasil tim yang sempurna terlebih dahulu. Itu L2-nya. Dan ini adalah pendekatan berlawanan dengan perencanaan. Pendekatan yang biasa dilakukan adalah dengan hati-hati menganalisis di mana tim sekarang, di mana tim ingin pergi, dan kemudian bagaimana menuju ke sana. Proses ini biasanya melibatkan serangkaian jadwal hasil dan tonggak. Kemudian aplikasinya, titik awal dengan pendekatan ini adalah awalnya mengabaikan situasi saat ini dan hanya fokus pada penentuan hasil yang sempurna. Ketika itu telah diartikulasikan, kelompok dapat
merancang kembali ke situasi saat ini. Praktik yang efektif adalah memungkinkan dengan setiap anggota mendefinisikan apa hasil tim yang sempurna dan individu bagi mereka, kemudian didiskusikan dan bangun pemahaman tim kolektif. Arigato, thank you, sese.